Seiring dengan penetapan Raffi Ahmad menjadi tersangka dan resmi menjadi tahanan BNN, metilon pun sontak menjadi buah bibir. Pasalnya derivat atau turunan katilon ini yang diduga dikonsumsi Raffi. Namun status metilon sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan medis maupun dokter ahli narkotik. Senyawa itu bisa merangsang susunan saraf pusat. Jadi seorang kalau memakan itu nambah segar gitu loh. Tapi efeknya bukan hanya segar, dia juga akan ke jantung gitu kan. Jadi akan meningkatkan tekanan darah dan sebagainya. Ya, dan itu dalam pemakaian yang jangka lama itu bisa menyebabkan orang depresi. Lebih tepatnya sebenarnya dia psikotropika ya, psikotropika yang mempengaruhi kejiwaan ya. Tapi memang ada undang-undang, saya kurang tahu undang-undang nomor 5 atau berapa gitu ya. Ada obat psikotropika yang dimasukkan ke narkoba memang, meskipun sebenarnya itu bukan narkoba. Metilon dan ketilon itu bukan obat baru, dia bukan zat baru, sudah lama di Indonesia ada. Dan kelompok ini kelompok yang sebetulnya zat ini stimulans. Stimulans itu membuat orang ada perasaan senang, giat, aktif. Di beberapa negara, baik ketilon maupun metilon bukan merupakan narkotik. Dia merupakan substance control. Di Indonesia, dia disebut narkotik karena penggolongan di Indonesia itu sangat menyimpang dari penggolongan internasional. Beda sama narkotik. Kalau narkotik itu memang membuat ketergantungan, edik, sakau, agresif, dan kriminal. Ini enggak kriminal, hanya untuk kepentingan dia sendiri. Sebenarnya tidak ada yang pro kontra, semuanya sudah jelas, ya, bahwa zat yang dikatakan zat baru itu sebenarnya bukan zat baru, ya. Yang ditemukan itu adalah senyawa metilon. Metilon itu merupakan derivat daripada senyawa ketanon. Ketanon itu narkotika yang ada di dalam daftar narkotika golongan 1. Nah, sedangkan si metilon ini adalah derivatnya, ya, karena dia jelas struktur dasarnya sama dengan mengkonsumsi atau dengan mensubstitusi daripada beberapa rantai sampingnya, ya, dengan metil ditambahkan dengan 3,4 metilen dioksi sehingga namanya menjadi 3,4 metilen dioksi metketanon. Kan ketanon juga, nah, berarti dia ya sama. Nah, jelas bahwa dia juga merupakan narkotika golongan 1. Sifatnya secara umum seperti tadi, ada yang bersifat stimulan, kemudian merasa energik, kemudian dia merasa tidak lapar, maka dia bisa dipakai obat diet, penambah stamina, bikin cantik, tambah libido lah, ya kan, dan macam-macam. Tetapi dia punya sifat yang lain yang bahaya, adiksi. Ada lagi yang dahsyat, justru yang paling dilarang karena sifat psikoaktif yang dapat menyebabkan jantungnya berdebar, kemudian tidak terkontrol, adanya suatu kejang-kejang kecil yang secara terus-menerus akan muncul, maka akan terjadi kram jantung berakhir dengan kematian. Merujuk pada pro dan kontra tadi, berbagai kemungkinan memang bisa terjadi dalam kasus Raffi. Ketika dilakukan penggerebekan di rumah Raffi, sampai kemudian artis itu ditetapkan menjadi tersangka dan dinyatakan positif mengkonsumsi metilon, sahabat dan orang terdekat tetap tak percaya Raffi pecandu narkoba. Keseharian Raffi yang mereka jumpai, alih-alih menjadi pecandu, merokok pun tidak. Seperti jauh panggang dari api, kalaupun Raffi mengkonsumsi metilon, mungkin dianggapnya itu doping biasa dan tidak ada kaitannya dengan narkoba. Yang saya tahu ya, Raffi tidak merokok, Raffi tidak minum. Yang saya tahu kalau Raffi itu kalau misalkan lagi galau, lagi stres, pasti teleponnya ke saya. Tapi kalau Raffi pakai narkoba, saya nggak tahu gitu loh. Saya nggak sampai ke situ-situ, saya kepikirannya nggak ada. Apalagi dia punya volume sebagai artis yang dari pagi sampai sore bekerja terus. Capek ya, wajar dia mencari sesuatu yang kuat. Saya melihat dia kan aktivitasnya sangat padat ya, sangat sibuk ya. Artinya
menggunakan barang seperti itu kan kadang-kadang buat orang-orang tertentu kan malah bikin drop, terus kemudian kerjaan nggak konsen gitu. Jadi nggak kebayang buat saya kalau dan nggak pernah terlintas bahwa Raffi maksudnya menggunakan barang-barang itu. Saya tahu Raffi orang yang baik secara karakter, ya cuma mungkin kadang-kadang kan manusia itu, makanya orang bilang pergaulan itu seperti lift, bisa membuat kita naik ke atas, bisa membuat kita juga turun ke bawah. Ya mudah-mudahan di waktu ke depan Raffi bisa memilih teman-teman yang tepat, kemudian juga jangan sampai salah membuat keputusan dalam hidupnya. Mungkin dia akan, saya percaya Raffi sekarang pasti nyesel banget. Lantas siapa pemilik 2 linting ganja yang disebut pihak BNN ditemukan di rumah Raffi? Ibunda Raffi, Ami Kanita, mengaku tak tahu. Meskipun ditemukan di kamar anaknya, Ami Kanita yakin itu bukan milik Raffi. Ami Kanita memang tinggal menemani Raffi di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Namun pada saat penggerebekan terjadi, ia tengah di Bandung menjemput adik Raffi untuk diajak ke Jakarta. Ya, sepertinya. Tapi kan dalam kondisi itu saya memang tidak ada di situ. Ya mungkin temannya, tapi karena memang ini rumah Raffi, jadi karena ini memang rumah Raffi, ya mungkin ini yang dipertanyakan kan. Sedangkan di situ juga kan kalau memang Raffi sendiri ada ganja ya mungkin, tapi ini kan banyak teman-temannya, dan Raffi juga kan nggak ngerokok gitu kan, tidak pecandu. Kalau dia pecandu pasti dia nggak akan bisa bekerja dari pagi sampai malam, bahkan pagi lagi subuh. Dia seorang host yang harus wawancara orang, perilakunya harus bener dong gitu. Mungkin ya namanya orang kan gak luput dari kesalahan di situasi apa gitu kan. Padahal 12 tahun ini saya yang wanti-wanti sekali hal ini, yang saya takutkan sebagai seorang ibu selalu hal ini terus. Nasihat saya cuma hal ini, hati-hati. Makanya pas terjadi kejadian ini saya kayak wah bener-bener. Seakan kontras dengan Raffi yang menjadi tahanan BNN, penyanyi cantik Syahrini malah bebas bertemu Bubu, mantan kekasihnya. Di Malaysia, Syahrini menghadiri pernikahan kakak Bubu. Lantas seperti apa kebersamaan Syahrini selama di Malaysia? Benarkah cinta lama mereka bersemi kembali? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Lain Raffi, lain lagi Syahrini. Jika Raffi resmi ditahan BNN, Syahrini malah bebas bertemu dengan Bubu. Mojang Jawa Barat ini pergi ke Malaysia untuk menghadiri pernikahan kakak Bubu. Lantas seperti apakah kebersamaan antara Syahrini dan Bubu selama di Malaysia? Benarkah antara Syahrini dan Bubu terjadi cinta lama bersemi kembali?